Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Zabinah Yaulsena dengan nomor pokok mahasiswa 20210110100044. Saya dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filosofis Groundslag. Jadi, Pancasila sebagai filosofis Groundslag memiliki pengertian Pancasila sebagai filsafat atau filosofi dasar bangsa Indonesia. Gagasan mengenai filosofis Groundslag pertama kali dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Zunbi Choisakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI di hari ketiga. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis Groundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu yang pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Pancasila sebagai filsafat dasar atau filosofis Groundslag bangsa Indonesia. Istilah filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu philos, artinya suka, cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi kata itu berarti cinta kepada keistimewaan. Pancasila sebagai filsafat dasar setidaknya dapat dijelaskan melalui aspek sebagai berikut. Yang pertama ada aspek ontologis. Dasar ontologi Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karenanya disebut juga sebagai dasar antropologis. Subjek pendukungnya adalah manusia, yakni yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Yang kedua ada aspek epistemologi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila menjadi pedoman dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, tentang makna hidup, serta dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Yang ketiga, ada aspek aksiologi, di mana kehidupan manusia sebagai makhluk subjek budaya, pencipta, dan penggerak nilai berarti manusia secara sadar mencari, memilih, dan melaksanakan atau menikmati nilai. Jadi, nilai merupakan fungsi rohani jasmani manusia. Pancasila dalam hal ini menjadi nilai sumber nilai, hakikat nilai, termasuk membingkai etika, ketuhanan, dan agama. Selanjutnya adalah landasan filosofis Groundslag. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai-nilai moral dan etika dari suatu bangsa tersebut, yang di dalamnya terdiri dari nilai-nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan nilai-nilai lainnya yang dianggap baik oleh suatu bangsa. Filsafat hidup suatu bangsa harus menjadi landasan di dalam pembentukan hukum dalam kehidupan bernegaranya. Oleh karena itu, kaidah hukum yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup bangsa itu atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral bangsa.
Landasan filosofis itu adalah dasar atau filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintahan ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Misalnya, di negara Republik Indonesia itu ada Pancasila. Pancasila menjadi dasar filsafat dalam pembentukan perundang-undangan. Undang-undang juga harus mencerminkan gagasan yang ada di belakangnya, yaitu keadilan. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional, menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia juga harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh UUD 1945 tersebut. Karena Pancasila di dalam posisinya itu sebagai sumber dari semua hukum, dari semua sumber hukum, Pancasila itu berada di atas Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental atau States Fundamental Norm. Kaidah pokok yang fundamental itu mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara tersebut. Pancasila tidak dapat diubah dan tidak ditiadakan karena ia merupakan kaidah pokok yang fundamental. Bung Karno menyebut Pancasila itu sebagai filosofis groundsleg atau fundamental filsafat. Pikiran sedalam-dalamnya untuk kemudian di atasnya didirikan bangunan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Secara yuridis formal berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi sebagai hukum dasar memungkinkan adanya perubahan. Namun, Pancasila dalam kedudukannya sebagai kaidah pokok negara atau States Fundamental Norm sifatnya tetap kuat dan tidak berubah. States Fundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Pancasila sebagai States Fundamental Norm diletakkan sebagai dasar asas dalam mendirikan negara, maka ia tidak dapat diubah. Hukum di Indonesia tidak membenarkan perubahan Pancasila karena ia sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di Indonesia. Mengubah Pancasila berarti mengubah dasar atau asas negara. Kalau dasar asas atau fundamental dari negara tersebut diubah, maka dengan sendirinya negara yang diproklamasikan hasil perjuangan para pahlawan bangsa akan berubah atau tidak ada sebab dasarnya atau fundamennya tidak ada. Menurut Ruslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia, yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai
petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukumnya. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR itu memuat 3 syarat. Yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pengaturan TAP MPR di atas lebih memperjelas maksud dari istilah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum atau tempat untuk menemukan dan menggali hukum adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu, menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan, akan tetapi tidak lagi ditemukan istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal ini memang tidak mengganggu keberadaan Pancasila sebagai norma dasar yang menginduki segala norma, tetapi tentu mengurangi supremasi dan esensinya atau daya ikat Pancasila dalam tatanan hukum. Dikatakan demikian karena nilai-nilai Pancasila seperti pandangan hidup, kesadaran, cita-cita, hukum, dan cita-cita moral tidak lagi mendapatkan legitimasi yuridis. Terutama, sistem hukum modern sudah banyak dipengaruhi oleh aliran pemikiran positivisme, hukum yang hanya mengakui peraturan-peraturan tertulis. Untuk itu adalah suatu kekeliruan apabila tidak menerangkan secara eksplisit mengenai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai filosofis Kronslag memiliki pengertian Pancasila sebagai filsafat atau filosofi dasar bangsa Indonesia. Gagasan mengenai filosofis Kronslag pertama kali dicetuskan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Choi Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Istilah filsafat diambil dari bahasa Yunani, yaitu philos artinya suka, cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, kata itu berarti cinta kepada keistimewaan. Pancasila sebagai filsafat dasar setidaknya dapat dijelaskan melalui aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Ada pula landasan filosofis adalah dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintahan ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Misalnya, di negara Republik Indonesia ini, Pancasila menjadi dasar filsafat dalam pembentukan perundang-undangan.
undang-undang harus mencerminkan gagasan-gagasan yang ada di belakangnya, yaitu keadilan. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.